Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Leontinde Permana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan makalah dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang mana makalah ini bertopik Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan banyak berkat dan rahmat. Atas berkat rahmat ini, kami dari kelompok 1 bisa menyelesaikan tugas makalah pendidikan Pancasila, yang mana penyusunan dari makalah ini dari banyak referensi, mulai dari buku jurnal, buku tentang Pancasila, buku tentang sejarah, dan masih banyak lagi. Pancasila sebagai suatu dasar negara Indonesia, yang mana Pancasila ini dianggap sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan pemerintahan Indonesia, termasuk juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Pancasila ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang mana masyarakat harus tahu dan harus hafal terhadap sila-sila Pancasila tersebut. Nah, dibanding itu, kita sebagai masyarakat harus tahu juga nih sejarah dari mana sejarah Pancasila sebagai sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita lebih mendalam mengenai sejarah Pancasila sebagai sejarah Indonesia, kita harus tahu definisi sejarah terlebih dahulu. Adapun definisi sejarah secara umum yaitu dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ada juga di sini menurut Aristoteles, yang mana sejarah nilai menurut Aristoteles ini adalah sejarah salah satu sistem yang meneliti salah satu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut beliau juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan. Di mana Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita. Sejarah Pancasila bangsa Indonesia diantaranya yaitu era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Era prakemerdekaan ini terdapat pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan 5. Pri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu 1. Teori negara perseorangan atau bisa kita sebut individualis. Yang kedua, paham negara kelas. Yang ketiga, paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau kita bisa sebut demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa, berkebudayaan. Era kemerdekaan ini, dimana di era ini sehari setelah bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika kepada Jepang, yaitu di kota Hiroshima, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, dan bom atom yang kedua dijatuhkan juga oleh Amerika di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan, dan pada
tanggal 16 Agustus 1945 melalui perundingan antar golongan muda dan antar golongan tua merumuskan naskah teks proklamasi. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang. Era Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Pada peringatan hari lahir Pancasila yaitu tanggal 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan dan yang adil beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan yang kelima yaitu era reformasi seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama. Kini, Orde Reformasi merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dan dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dengan kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dari digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat yang hidup dan berkembang di Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan Pancasila ini akan dapat terwujud. Masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, mereka tidak hanya mengetahui tapi mengamalkan atas nilai Pancasila. Dan tak hanya itu, masyarakat diharap juga tahu arti dari Pancasila dalam sejarah Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Saya Giovanni Leontin Dwi Permana, perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.